bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, yang dimana keutamaan yang ada di dalamnya hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Ibadah, Syahrul Istiqamah, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Bulan yang dimana di bulan tersebut kita bangun di malam harinya, bangun qiyamul lail, beribadah kepada Allah, menghidupkan pagi, siang, sore dan malamnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah, menambahkan ketakwaan, ketaatan, kepatuhan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana di bulan tersebut Allah melipat gandakan amal-amal seseorang yang beribadah di bulan tersebut. Satu rakaat di bulan Ramadan sama seperti 100 rakaat di bulan-bulan yang lain. 100 rakaat di bulan Ramadan sama seperti 1000 rakaat di bulan-bulan yang lain. Satu duhur di bulan Ramadan sama seperti 100 duhur di bulan-bulan yang lain. Satu asar di bulan Ramadan, satu maghrib, satu isya, satu subuh di bulan Ramadan sama seperti 100 asar, 100 maghrib, 100 isya, 100 subuh di bulan-bulan yang lain. Kamu apa? Sedekah. Satu sedekah sama seperti 100 sedekah di bulan-bulan yang lain. Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Dan perlipat gandaan amal ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan nurul mubin wa zikrul hakim wa siratul mustaqim. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan cahaya yang nyata, Allah turunkan petunjuk, Allah turunkan sebutan yang bijaksana, Allah turunkan jalan yang lurus. Apa itu? Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran adalah telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran adalah lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran adalah cahaya bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran, maka engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Sebab kenapa? Kalau kau mau lihat apa itu Al-Quran, lihatlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan, saudara-saudara. Sahabat pernah nanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Kalau engkau pengen melihat akhlak Rasul, amalnya Rasul, kepribadiannya Rasul, maka lihatlah Al-Quran. Al-Quran adalah cerminan dari Rasulullah, dan Rasulullah adalah cerminan daripada Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada satu malam Lailatul Qadar, yang dimana malam itu Allah katakan lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang dimana menurut para ulama malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 atau 9 hari ganjil. Malam 19, malam 21, kalau enggak malam 23, kalau enggak malam 25, kalau enggak malam 27, kalau enggak malam 29, malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Makanya biasanya kan ya kita orang kalau Ramadan itu kan ada 10 hari terakhir itu biasa kita tarawih akbar. Malam malam di luar Batang malam 17 ya? Malam 17 luar Batang. Malam 19 malam Empang malam 21. Malam 23 Al-Hawi condet. Malam 24 Witan. Malam 25 Witan. Malam 27 Bojan. Malam 29 ada 2 Al-Musyra Citayam, yang satu lagi Habib Hud.
bin Bakri. Kenapa diadakan tarawih akbar itu? Karena kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kalau ana mau bahas ini Ramadan 1 minggu nggak kelar-kelar. Karena begitu banyak keutamaan dan kemuliaan ada dalam bulan Ramadan. Bulan yang dimana awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqan minan nar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengampunan dari Allah, dan 10 hari terakhir Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya wasiatkan kepada engkau semua, Ramadan adalah bulan peperangan. Bulan peperangan. Nanti kalau saya nggak lanjutin dipotong, oh berarti Ramadan kita harus perang kan? Belum dilanjutin. Rasulullah ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata para sahabat, bagaimana mungkin ini perang yang kecil? Bagaimana mungkin ini musuh yang kecil ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada musuh yang lebih besar dari mereka. Ada peperangan yang lebih besar dari kemarin. Apa itu? Jihadun nafas. Berperang, berjihad melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Itulah sebesar-besarnya jihad. Jadi jihad yang paling utama, jihad yang paling besar, jihad yang paling agung adalah berperang melawan musuh yang tidak tampak, melawan musuh yang dimana musuh itu bersemayam di dalam dirimu sendiri, saudara-saudara. Musuh yang paling besar bukan orang kafir, musuh paling besar bukan orang munafik, musuh paling besar bukan iblis, musuh paling besar syahwat, musuh paling besar hawa nafsu. Nah, Ramadan adalah bulan peperangan. Berperang melawan siapa? Perang melawan hawa nafsumu, perang melawan syahwatmu. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu abira. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan hawa nafsunya yang menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Maksudnya sempurna apa? Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Makanya malaikat gak pernah berbuat dosa, malaikat gak pernah bermaksiat, malaikat selalu taat, selalu patuh, selalu tunduk. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Sebaliknya binatang Allah ciptakan bagi mereka nafsu tapi nggak punya akal. Otak punya, akal nggak punya. Makanya para ulama berbeda pendapat baina syaraful ilmi wal akal, antara mana yang lebih mulia, ilmu atau akal. Bagi ulama yang mengatakan akal lebih mulia karena tanpa akal kita tidak bisa memahami ilmu. Dan al-aql mambaul ilm, akal adalah rumahnya ilmu, akal adalah tempatnya ilmu. Nah, binatang punya nafsu nggak punya akal. Makanya binatang suka nyolong tuh kucing, kau lihat dia nyolong di dapur ikan apa, dia nggak tahu menahu, nggak ada. Lihat ada kambing apa makan rumputnya orang, nggak ada urusan dia. Orang dia nggak punya akal, mana tahu dia halal, mana tahu dia haram, mana tahu dia baik, mana tahu dia buruk. Dan binatang ini saudara-saudara nggak bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya tanya, jawab yang keras. Apakah Allah bakal nanya di akhirat ke binatang nanti? Jawab yang keras. Apakah Allah bakal mintai pertanggungjawaban? Apakah ada azab kubur bagi binatang? Apakah ada hari kebangkitan bagi binatang? Apakah ada padang mahsyar bagi binatang? Kenapa? Karena mereka binatang. Awwaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah,
kembali kepada tanah. Awalnya debu, kembali kepada debu. Nggak ada pertanyaan, nggak ada yaumul hisab, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada dimintai pertanggungjawaban. Apakah nanti Allah bakal tanya, binatang, sudahkah kau sholat? Allah tanya gitu. Binatang, sudahkah kamu puasa? Allah bakal tanya gitu. Ibu-ibu, Allah bakal tanya, binatang, kenapa kamu durhaka sama suami kamu? Allah bakal tanya gitu. Hah? Kalian para suami, Allah bakal nanya, binatang, kenapa kalian durhaka kepada istri kalian? Kenapa kalian tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban kalian kepada istri anak-anak kalian? Allah bakal nanya gitu. Kenapa Allah bakal nanya? Karena apakah Allah bakal nanya, binatang, mengapa engkau jual ayat-ayatku demi kepentingan perutmu? Binatang, kenapa engkau jadi kera-kera bersorban? Binatang, mengapa engkau mencari hidup dalam Islam, mencari hidup dalam ceramah, mencari hidup dalam dakwah, mencari hidup dalam masjid, mencari hidup dalam majelis taklim? Apakah Allah bakal tanya begitu? Jawab, Allah bakal tanya gitu. Kenapa? Karena binatang. Ya Allah tanya begitu loh. Iya, tahu manusia, tahu siapa? Ulama yang bakal Allah tanya begitu. Apakah Allah bakal tanya, binatang, kenapa kamu maling uang rakyat? Allah bakal tanya gitu. Binatang, kenapa kamu menyalahgunakan pangkat dan jabatan amanah yang diberikan oleh rakyat, kamu gunakan untuk menyusahkan rakyat? Allah bakal tanya begitu. Apakah Allah bakal tanya, binatang, kenapa kamu bisa disuap, bisa disogok oleh pengusaha-pengusaha, oleh oligarki sehingga engkau memihak mereka dan menyengsarakan rakyat yang susah? Allah bakal nanya gitu. Kenapa Allah nggak nanya begitu? Karena yang Allah nanya begitu siapa? Pemerintah, pejabat, apa? Poli, tentara, anggota R, Lu, Ca, Bupa, Waliko, Men, Buber, Presi, anggota Jak, semua pejabat dan aparat akan ditanya begitu oleh Allah. Binatang mah enggak. Terus dari mana kita merasa diri kita lebih mulia daripada binatang? Sedangkan di akhirat nanti binatang lebih mulia daripada kita. Makanya jangan pernah menganggap orang itu, jangankan orang, kita saja tidak boleh merasa diri kita lebih mulia daripada binatang. Saya ceritakan kepada kamu, ada seorang imam namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika beliau sedang lewat, ada seekor anjing. Ketika beliau lewat, lihat itu anjing, tiba-tiba beliau lagi pakai jubah begini, tiba-tiba beliau angkat begini jubahnya. Jadi ada anjing, beliau angkat jubahnya. Tiba-tiba anjing itu ngomong sama beliau. Apa kata itu anjing? Kata itu anjing, wahai imam, wahai syekh, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena takut terkena air liurku, maka cukup bagimu untuk membasuh dengan 7 kali basuhan air, salah satunya dengan tanah. Tapi kalau engkau mengangkat jubahmu karena engkau merasa lebih mulia dariku dan menganggapku sebagai hewan yang hina, makhluk yang najis, kau angkat jubahmu karena merasa lebih mulia dan memandang aku hina, ketahuilah, walaupun hatimu dicuci dengan 7 lautan, 7 samudra, hatimu tidak akan pernah bersih. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Wahai anjing, maukah engkau berjalan bersamaku, menjadi teman di dalam perjalananku?
Apa jawab anjing itu? Bagaimana mungkin aku akan berjalan bersamamu? Kemana-mana engkau pergi, engkau dilempari dengan bunga-bunga. Aku kemanapun aku pergi, aku dilempari dengan batu. Engkau kemana-mana dimuliakan, aku kemana-mana selalu dihinakan. Bagaimana mungkin aku bisa berjalan bersamamu? Di kantong-kantongmu penuh dengan uang, penuh dengan dinar dirham, penuh dengan roti-roti dan makanan, sedangkan aku sebongkah tulang pun aku tidak memiliki. Anjing itu pergi meninggalkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lantas beliau menangis dan mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, jikalau aku tidak pantas berjalan dengan seekor anjing, maka bagaimana aku bisa berjalan bersamamu, ya Allah?" Nah, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat, kita punya. Apa itu? Yang tidak dipunya oleh malaikat, kita punya. Apa? Nah, kurang keras apa? 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 Malaikat kalau nggak bermaksiat, nggak berbuat dosa, wajar. Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Tapi kita manusia, apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang, kita punya. Apa itu? Hah? Malaikat nggak punya nafsu, kita punya nafsu. Binatang nggak punya akal, kita punya akal. Nah, maka intinya apa? Intinya siapa orang, perhatikan, siapa orang yang akalnya menguasai syahwatnya, akalnya menguasai hawa nafsunya, akalnya memperbudak hawa nafsunya, hawa nafsu melayani akalnya, akalnya menjadi raja, nafsunya menjadi budak, sehingga sehingga akal mendorong dia untuk berbuat taat, patuh, tunduk kepada Allah. Akal mendorong dia kepada jalan takwa, jalan ilmu, jalan amal, jalan warok, jalan khauf, jalan ikhlas, jalan sabar, jalan takwa, jalan zuhud, jalan qanaah, jalan syukur, jalan ibadah, jalan menuju surga. Maka berarti kedudukan orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, orang yang bisa menguasai syahwat dan hawa nafsunya, kedudukan itu orang lebih mulia daripada malaikat.